Di Ciracas, Jakarta Timur, Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta mengamankan 6 karung paket sembako dini hari tadi. Paket sembako diamankan seorang yang memakai kemeja kotak-kotak yang identik dengan baju tim pemenangan salah satu kandidat gubernur. Paket sembako berisi beras, gula pasir, mie instan, dan minyak goreng diamankan saat akan dibagikan kepada warga. Temuan Bawaslu berdasarkan laporan warga, salah satu tim sukses Ahok Jarot tengah membagikan paket sembako kepada warga Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Dengan pengawalan polisi, Bawaslu kemudian menghentikan aksi bagi-bagi sembako sekaligus menyitanya. Sayang, Bawaslu tidak mengamankan pelaku pembagi sembako dan hanya meminta fotokopi KTP-nya. Masih dari kasus serangan sembako di masa tenang, malam tadi warga Pegadungan, Jakarta Barat menangkap seorang politik uang yang memberikan politik uang dilakukan oleh salah satu tim sukses pasangan calon. Ya, warga mengamankan barang bukti berupa 6 truk berisi sembako dan sejumlah kartu keluarga. Warga Pegadungan menemukan adanya praktik pembagian sembako pada Minggu malam di RT 09 RW 04. Menurut Ketua RT setempat, praktik pembagian sembako ini diduga dilakukan oleh tim sukses pasangan calon. Saat ini barang bukti telah berada di Mapolsek Kalideres dan selanjutnya dibawa ke kantor Panwaslu Jakarta Barat sebagai bahan laporan dugaan politik uang. Pihak Panwaslu Jakarta Barat sendiri akan segera meminta keterangan para saksi dan pihak terlapor, serta mengkaji seluruh barang bukti yang sudah diterima. Klarifikasi, tadi ya temuan kami ini bukan OTT ya, pertama laporan masyarakat, kemudian pelaku itu operasi tangkap tangan ya dari pengawas kita di tingkat kelurahan, kemudian pengawas kecamatan, kita mintai klarifikasi ya. Terbukti ternyata dia melakukan menyebar memberi kepada warga sembako dengan alat buktinya adalah yang pertama itu fotokopi KTP, kemudian yang kedua adalah fotokopi NKK. Jadi pada saat warga untuk menerima sembako dia harus buktikan dua alat bukti itu, yaitu yang pertama fotokopi KTP dan NKK. Nah, sembako sudah kita terima, ini sudah kita barang bukti sudah kita amankan di Panwaslu Jakarta Barat. Kita akan giring pelaku tersebut mengarah kepada pidana pemilu. Itu satu. Yang kedua, kita akan mintakan klarifikasi. Kita minta keterangan apakah ya pelaku tersebut pada hari tenang melakukan kegiatan kampanye. Kalau memang ternyata terbukti, ya nanti ada beberapa unsur-unsur yang mengarah kepada tindak pidana pemilu. Kita lakukan kajian di Sentra Penegakan Gakumdu bersama kepolisian dan kejaksaan. Sebelumnya pada Minggu malam, warga Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat menemukan 6 mobil berisi ratusan paket sembako yang hendak dibagikan oleh relawan salah satu pasangan calon. Warga curiga lantaran sejak siang 6 truk pengangkut sembako masuk ke dalam area pabrik kertas di Jalan 1 Maret, Kampung Bulak Simpul, Pegadungan, Jakarta Barat. Bagi warga yang ingin mendapatkan sembako tidak dipungut biaya, namun hanya diwajibkan membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga. Kegiatan ini dianggap meresahkan warga lantaran dilakukan di masa tenang pilkada. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait penemuan dugaan praktek politik uang dengan pembagian sembako, kami telah terhubung dengan Febriarto Ramadan yang saat ini berada di kantor Panwaslu Jakarta Barat. Febri, silakan informasinya. Dan juga Laura, baru saja pada pukul 4 pagi tadi, Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Barat mengamankan adanya praktik
pembagian sembako yang dilakukan oleh pihak paslon nomor 2 berupa beras dan juga minyak serta gula pasir di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dan perlu diketahui juga pada sekitar pukul 1 dini hari tadi, tim pemenangan atau tim dari pasangan calon nomor 3 Anies Sandi juga sudah melaporkan adanya barang bukti kepada pihak Panwaslu Kota Jakarta Barat berupa sembako, kartu keluarga serta KTP yang dibagikan kepada warga di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dan sampai saat ini pihak Panwaslu Kota Jakarta Barat juga sudah melakukan identifikasi serta kajian awal untuk mendalami bagaimana kasus ini. Dan sampai saat ini, maksud saya sekarang ini, saya sedang bersama dengan Ketua Panwaslu Jakarta Barat, Bapak Puadi. Pak Puadi, selamat pagi. Bisa diceritakan sedikit bagaimana saat ini klarifikasi awal serta kajian awal dari kasus pembagian praktik pembagian sembako ini? Ya, kajian awal terkait praktek pembagian sembako di hari tenang, bahwa kita melihat yang pertama adalah kita mintai klarifikasi. Jadi klarifikasi pelapor, kemudian juga kita minta klarifikasi terlapor, dan juga kita minta klarifikasi saksi yang menerima. Nah, untuk tadi kita coba untuk melakukan satu klarifikasi kepada pelapor. Kebetulan juga pelapornya ada dari tim paslon nomor 3. Nah, dan langkah selanjutnya kita minta klarifikasi dari tim terlapornya ya. Nah, sampai ke hari ini kita coba melakukan satu proses klarifikasi. Nanti akan terlihat pada saat kita mintai keterangan kepada terlapor, apakah nanti ada indikasi pelanggaran pidana atau tidak. Jika nanti memang ada pelanggaran pidana, maka kita harus proses dilanjutkan kepada sentra penegakan Gakumdu bersama kepolisian dan kejaksaan. Apakah nanti indikasi pelanggaran pidana ini memang betul-betul ada pidana pemilu atau tidak. Pak, berarti sampai saat ini masih klarifikasi awal, dan jika terbukti ada kesalahan, ini sanksinya seperti apa sih, Pak? Ya, kalau mengacu Polri dan TNI melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam di Makassar, Sulawesi Selatan Minggu malam. Dalam razia operasi Antik Lipu 2017, petugas menjaring 2 pengunjung yang positif menggunakan narkoba. Kita ke informasi lain pemirsa, seorang pengurus RW di Cipinang, Jakarta Timur mengalami tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum tim relawan pasangan calon. Penganiayaan ini diduga dipicu karena pengurus RW menegur sekelompok warga yang dianggap membagi-bagikan sembako di masa tenang pilkada. Hingga dini hari tadi, suasana tegang belum mereda di RW 09 Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Warga berkerumun setelah mendengar adanya peristiwa pemukulan terhadap Taufik, pengurus RW mereka. Demi mencegah terjadinya keributan antar kelompok warga, Polsek Jatinegara beserta Koramil langsung mengamankan lokasi dan berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Permasalahan ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Diduga pelaku pemukulan adalah seorang relawan dari salah satu partai pendukung pasangan calon yang dipicu teguran pengurus RW saat pelaku tengah membagikan paket sembako. Ini permasalahan ini sebenarnya pembagian sembako di salah satu rumah warga di RW 12 RW 9. Nah, oleh karena itu Pak Taufik langsung menegur, ini karena ini hari tenang, tidak boleh lagi ada pembagian seperti ini. Pembagian sembako itu dari paslon nomor 2. Ya. Setelah kejadian itu, Pak Taufik sempat memvideokan juga. Akhirnya yang pembagian sembako itu pun bubar. Nah, setelah kejadian itu Pak Taufik langsung ke depan RW 09 ini untuk membuat TPS untuk tanggal 19 April besok. Tiba-tiba dari orang yang tadi ada kejadian pembagian sembako itu, salah menantunya datang ke sini menanyakan, "Halo, kenapa ada foto-foto, kenapa ada ini?" Dan terjadi pemukulan. Pak Taufik dipukul sampai terjatuh.
Di Ciracas, Jakarta Timur, Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta mengamankan 6 karung paket sembako dini hari tadi. Paket sembako diamankan seorang yang memakai kemeja kotak-kotak yang identik dengan baju tim pemenangan salah satu kandidat gubernur.